warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Amana, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Aba Pagejukan Kabupaten Brebes. Kemudian perkenalkan fasilitator saya Bu Endang Sulistiawati dan pengajar praktek Pak Solahul Mujahidin. Pada kesempatan kali ini saya telah membuat rancangan tindakan aksi nyata dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Langkah awal yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah serta meminta izin untuk melakukan tindakan aksi nyata tentang budaya positif bersama teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyediakan waktu dan tempat mengadakan acara pada siang hari ini dengan tema program pendidikan guru penggerak sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya Dewi Amana dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Terima kasih pula saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara di siang hari ini. Sebelum acara dimulai, kita akan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara siang hari ini, kita ada 6 topik yang akan dibahas di sini. Yang pertama, topik di dalam budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijaksanaan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Menurut panjenengan, setuju apa tidak setuju tentang yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak setuju sih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak setuju? Menurut Bapak, menurut Ibu gimana? Oh iya, setuju. Berarti yang penting hukuman itu positif. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Baik. Pembelajaran pertama yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebijaksanaan dari universal. Ya, dari pertanyaan yang ketiga tadi, kita akan menjawab bersama-sama, menelaah bersama-sama, yaitu tentang pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira contohnya apa Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang saya akan lakukan apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kan kita memperlakukan berangkat pagi. Nah, di situ mungkin ada anak atau orang tua yang mungkin berangkatnya siang. Itu kan kita punya konsekuensi atau hukuman ya Bu. Kira-kira kalau kita yang melakukan itu kita harus ngapain Bu? Biar kita itu terhindar dari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, disiplin, iya. Kira-kira selain itu apa Bu? Usaha kita biar
walaupun saya tahu harus berangkat pagi ini dan lain sebagainya, tapi ketika kita berangkat siang, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut? Kira-kira kalau kita yang melakukan ketika anak berangkat sekolah atau bagaimana, itu kira-kira itu apa? Oh iya, intinya kita mengkomunikasikan ya Bu ya, komunikasi. Ibu maaf saya terlambat karena seperti ini ya, itu komunikasi ya. Yang pertama itu komunikasi. Nah itu kenapa kita melakukan hal seperti itu ya, itu tadi kita dalam berada di motivasi yang di luar kemampuan kita. Istilahnya kita jalan dari pagi, tahu-tahu di jalan ada sebuah masalah, yaitu di luar kehendak kita. Jadi kita bicara seperti itu juga dalam diri kita punya motivasi dari luar untuk mengatakan hal seperti itu ya Bu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira apa? Prestasi. Iya. Iya. Iya, artinya kita punya motivasi dari luar untuk apa sih? Supaya kita mendapatkan hasil itu, imbalan itu, gitu kan Bu ya. Ada motivasi luar, kira-kira seperti itu ya Bu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, kira-kira saya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, kira-kira apa Bu? Iya. Motivasi diri, betul. Artinya kita menghargai diri sendiri itu kita melakukan hal yang terbaik dalam diri kita, dalam hidup kita, untuk mencapai sesuatu yang menurut kita baik, dan itu motivasinya dari dalam diri, bukan dari faktor lain ya Bu ya. Misalnya kita pengen menjadi orang yang punya banyak skill, berarti kita harus mempelajari banyak skill dari luar. Itu kan motivasi kita ya Bu ya, bukan dari paksaan atau dorongan dari orang lain, karena kita yang ingin seperti itu. Sama halnya dengan anak juga sebenarnya sudah punya istilahnya fitrah kebaikan dalam dirinya masing-masing, hanya masih perlu bimbingan dan arahan dari para orang tua dan guru. Selanjutnya tentang merdeka belajar. Merdeka belajar, merdeka artinya itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kira-kira maksudnya gimana ya Ibu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita menjadi dari dulu dari diri sendiri. Iya. Kemudian untuk merdeka ya berarti kita bebas ya, bebas berekspresi ya. Iya. Artinya kira-kira berarti begini ya Ibu ya. Artinya merdekanya kita bukan hanya patuh sama perintah, tapi kita juga sebagai manusia juga punya perintah dalam diri sendiri untuk memutuskan, yang kembali tadi kepada posisi kontrol diri.
ya Bu ya. Ya, itu posisi kontrol diri, intinya yang kita punya, yang kita inginkan, apa yang terbaik, menurut perintah itu kira-kira sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya menurut versi kita sendiri untuk melakukannya. Next ya Bu, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, dari penghargaan itu juga ada efeknya ya Bu ya. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti halnya contohnya begini, anak disuruh disiplin setiap hari, anak akan disiplin, tapi ada yang tidak baiknya di efek jangka panjangnya itu anak menjadi pribadi yang kolot, istilahnya kalau nggak A ya nggak A, kalau pengennya B ya harus B. Itu ada efeknya Bu. Jadi disiplin juga kita harus menerapkan istilahnya penanaman diri tentang kondisional. Ini kita bisa mendisiplinkan anak, tapi juga harus di samping itu memberikan pengertian. Bukan hanya memerintah istilahnya jam 8 harus begini, jam 7 harus begini. Tapi kita memberikan alasan, apa sih alasannya kenapa saya itu harus bangun jam 7 misalnya. Seperti itu. Jadi ketika anak diberitahu alasannya, anak akan berpikir kritis Ibu. Oh, alasannya begini, karena kalau aku nggak bangun jam 7, aku akan telat berangkat sekolah karena perjalanannya jauh. Seperti itu. Yang kedua, untuk penghargaan dan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan yang merusak hubungan. Nah, ini yang menarik nih Bu. Penghargaan yang merusak hubungan, kira-kira apa ya Bu? Contohnya, penghargaan yang bisa merusak hubungan. Pemberian sesuatu ya, penghargaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Ya, intinya begitu ya Bu ya. Penghargaan yang tidak sesuai dengan harapan, ya. Itu bisa merusak hubungan. Misalnya anak A dan anak B, anak kita sendiri ya Bu ya. Nah, menurut anak si A saya begini gini, anak si B begini, kenapa aku dapatnya begini? Kan mesti itu ya, pasti ada lah seperti itu. Nah, itu contohnya penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan yang sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Kira-kira dari ibu-ibu semua, contoh dari penghargaan yang menurunkan kualitas apa ya Ibu? Penghargaan yang menurunkan kualitas. Imbalan, iya. Berarti artinya saya mengerjakan sesuatu tapi saya punya harapan dan imbalan yang dijanjikan oleh seseorang. Misalnya
nanti kalau kamu kegiatannya selesai, guru kasih permen ya. Nah, anaknya itu pokoknya bener gak bener, rapi gak rapi, pokoknya selesai aku dapat permen. Kira-kira begitu ya Bu, contohnya ya Bu ya. Kemudian penghargaan yang mematikan kreativitas. Contohnya apa ya Bu? Penghargaan yang mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik. Terlalu sering memberikan penghargaan kepada anak juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Ini terjadi karena anak terlalu percaya diri dengan kemampuan yang hanya sebenarnya sepele yang dia lakukan, tapi dapat penghargaan yang banyak. Akhirnya semua yang anak lakukan itu kalau sudah seperti ini ya benar, karena aku dapat penghargaan begitu. Tapi kalau kita hanya mengasih apresiasi saja, tidak memberikan penghargaan yang bagaimana, kita hanya mengarahkan, oh ya ini udah bagus, tapi alangkah lebih bagusnya nanti anak seperti ini ya. Untuk selanjutnya itu ada program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Artinya anak diberi pengakuan secara khusus itu ya kita hanya kita dan si orang tersebut tuh. Beri pengakuan secara pribadi. Ya pribadi kita mengakui si anak tersebut bisa. Beri pengakuan kepada murid, pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Artinya anak sudah hebat, merapikan tasnya sendiri, oh ya pintar, itu secara konsisten ya Bu. Jadi berkontinu seperti itu. Terus fokus pada proses ini, kita perhatikan proses dari anak belajar, bukan melihat dari hasil tapi melihat dari proses. Kalau anak itu kan setiap perkembangannya ini tuh kan berbeda-beda ya Bu, prosesnya juga berbeda ya. Di budaya positif ini kita lebih mengutamakan proses timbang hasil Bu, karena hasil itu bisa kita dapatkan saat kita, misalnya hasil itu kita bagus, untung bagus kayak kita ngerjain matematika ya. Pas saat itu oh ya kita paham materinya, kita bisa mengerjakan. Tapi belum tentu di proses lain, di perkembangan lain tuh anak bisa atau bisa mengikuti seperti itu. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Sama ini ada contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Itu pembuka ya Bu ya. Pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nilai kebajikannya kepedulian. Pada awal pembuka apresiasinya adalah menghargai. Pada situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Terima kasih ya untuk itu. Selanjutnya di sini ada kuis ya Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi itu? Mencatat 100 kali
di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi, Bu? Hukuman. Oke. Hukuman ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Tidak memakai masker disuruh push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bedanya hukuman itu, diberi hukuman istilahnya yang membuat kita jerah. Nah iya, untuk memasuk itu kira-kira konsekuensi itu kan sesuatu yang sudah dihimbau sebelumnya tapi kita langgar karena kita tidak mematuhi aturan yang sudah ada, begitu. Nah kalau murid dimintai push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu konsekuensi atau hukuman? Kira-kira aja deh. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman, Bu? Hukuman. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira saja. Konsekuensi. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik. Kunci semuanya kita lihat ya, Bu. Nah, ini ada jawabannya, Bu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu merupakan sebuah hukuman. Betul. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, karena kertas tugasnya teman kok dicoret-coret, ya konsekuensinya harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar, konsekuensi. Betul ya, Bu ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu juga merupakan konsekuensi. Kemudian apa sih, Bu, perbedaan dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi sama kita, aslinya sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, berarti ada rasa sakit ya, Bu, di dalam hukuman itu ya. Si anak itu merasakan tindakan fisik secara verbal atau non verbal. Kalau konsekuensi itu ya sesuatu yang harus terjadi, ya misalnya kayak tadi ya, Bu, mencoret-coret buku temannya, menyobek hasil karya temannya, itu konsekuensi yang harus dijalani. Kalau hukuman ya seperti itu tadi. Terus membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang, yang lama. Kalau di konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya memberikan omongan, Bu Guru kecewa sama kamu, kenapa kamu berlaku seperti itu. Nah, itu memberikan hukuman batin, tapi jangkanya yang tidak terlalu panjang, karena di akhir si guru memberikan menjelaskan ketidaknyamanannya itu, di akhir ceritanya
guru itu akan memberikan motivasi untuk anak supaya bisa belajar. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi itu anak berusaha untuk menghargai tentang disiplin. Hukuman itu dapat mendorong anak meyakini diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu mempunyai konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi itu mempunyai konsep diri yang baik. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira dari kalimat ini apa yang bisa dipahami, Bu? Dari restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi saya murid punya masalah misalnya dalam bidang mapel pelajaran bahasa Inggris. Saya itu biasanya si anak itu tersebut biasanya kalau pelajaran bahasa Inggris tuh ngantuk, tidur. Kira-kira ada ya Bu ya? Kita sering menemui anak yang kalau dikasih tahu malah main sendiri, makan sendiri, ngobrol sendiri. Sebenarnya apa sih masalah mereka? Penasaran ya Bu ya? Apa sih masalah pribadi mereka? Kenapa mereka itu ketika kita bicara mereka malah diam atau ngobrol sendiri? Nah, kita itu cari tahu masalahnya. Kita ajak anak berdialog. Kemudian kalau sudah menemukan masalah, kita cari solusi. Kemudian kita memberikan solusi dan arahan untuk anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih kuat, tidak cengeng. Artinya apa yang anak lakukan itu tidak apa-apa loh seperti ini, tidak apa seperti ini, nanti juga bisa diperbaiki. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9 ciri-ciri restitusi ya Bu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan atau namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu anak bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian juga untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, sebuah tawaran. Jadi ketika kita memberikan solusi kepada anak itu kita memberikan sebuah tawaran, bukan paksaan atau suruhan untuk anak, nanti kamu harus begini ya, seperti itu. Kemudian restitusi menuntut anak melihat ke dalam diri. Sebenarnya saya itu sukanya gimana sih? Gak sukanya tuh kenapa? Jadi anak belajar dalam proses mengenali diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Apa sih alasan kita untuk melakukan hal tersebut? Yang kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya seperti halnya introspeksi diri gitu ya Bu ya, adalah hal yang paling baik dari menyelesaikan sebuah masalah. Dan restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter anaknya itu yang dicari tahu. Karena kita kan punya karakter yang berbeda-beda, punya cara menyelesaikan masalah juga yang berbeda-beda menurut kita. Jadi tugas kita sebagai guru itu mencari tahu apa sih yang
menjadi keinginan dan tidak keinginan anak. Ketika anak mempunyai masalah dan pengennya anak itu bagaimana, kayak gitu. Jadi mencari tahu apa sih kelebihan dari anak itu sendiri. Nah, restitusi juga fokus pada solusi, Bu, bukan pada masalah. Masalah apapun fokusnya pada solusi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan mengucilkan anak, tapi justru kita mendorong anak untuk kembali kepada dirinya sendiri dan kembalikan ke kelompoknya untuk bersosialisasi. Kemudian ada pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Kiranya cukup sekian ya, sosialisasi budaya positif atas perhatian dan waktu luangnya. Saya dan Bu Dewi mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, duduk sini, duduk sini, yuk duduk. Anak sholat, salam ya.
Demikian pemaparan aksi nyata dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.